Yang pertama ada ayah kandung. Yang kedua kakek, yaitu kakek dari ayahnya dari si ayah, pihak perempuan. Nah, seperti itu. Yang ketiga saudara laki-laki kandung, kakaknya. Yang keempat saudara laki-laki seayah, kakeknya atau omnya. Yang kelima anak dari saudara laki-laki kandung, keponakan. Yang keenam anak dari saudara laki-laki seayah, keponakan juga. Yang ketujuh paman, yang tadi sama dengan saudara laki-laki kandung si ayah. Yang kedelapan anak dari paman atau sepupu. Yang selanjutnya kita bahas tentang mahar. Mahar ini adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayangnya bagi seorang istri kepada calon suami. Kedudukan mahar ini sangat penting dalam perkawinan karena ini merupakan pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung atau yang tidak diucapkan. Seperti itu. Cara pelaksanaan atau cara pembayaran mahar. Yang pertama, mahar dibayar dengan cara kontan. Boleh cash atau berhadapan langsung. Yang kedua, mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang sepakati. Jadi ada kesepakatan nih maharnya. Ada kesepakatan waktu untuk membayar seperti itu. Yang ketiga, mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas. Jadi bertempo-tempo seperti itu. Bisa dicicil nih mahar nih. Jadi tidak memberatkan. Yang keempat, mahar dibayar dengan cara memberikan uang muka. Sisanya dianggap atau sekaligus sesuai perjanjian. Terserah si pihak perempuan ini mau minta mahar berapapun. Seperti itu. Yang selanjutnya, jumlah dan bentuk mahar. Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Sehubungan dengan mahar merupakan hak mempelai wanita. Pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya sendiri. Wanita berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil, dan dia pun berhak mengembalikannya segala sesuatunya kepada pihak mempelai laki-laki. Oleh karena itu, pihak mempelai wanita berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan harta benda sebagainya. Hanya yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. Menurut Imam Malik, paling sedikit mahar itu harus mencapai 1/4 dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang poligami. Poligami yang umum ditemui adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu dalam satu waktu. Berulang kali dihubungkan dengan agama Islam. Disebutkan dalam kitab dan hadis bahwa beristri lebih dari satu memang diperbolehkan bagi laki-laki yang memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat bagi seorang lelaki untuk menjalankan poligami adalah harus mampu berperilaku adil terhadap istri-istrinya mengenai pembagian waktu, harta, dan perhatian. Banyak orang berpendapat bahwa hukum poligami dalam Islam adalah sunnah. Namun, jika dilihat dari sisi hukum, umumnya para ulama berpendapat bahwa hukum poligami sesungguhnya bukanlah sunnah, melainkan mubah atau hanya diperbolehkan. Bukan sunnah loh ya, tapi hanya diperbolehkan. Walaupun demikian, poligami tentu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja.
Ketika hendak berpoligami, seorang lelaki seharusnya bercermin terlebih dahulu apakah ia ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan poligami tersebut atau belum, seperti itu. Ketika syarat sudah terpenuhi, bukan berarti jalan menuju poligami akan semulus jalan tol. Walaupun merasa telah memenuhi syarat, tidak sedikit orang yang gagal dalam berpoligami. Tantangan terbesar dan yang sering terjadi, salah satu faktor kegagalan poligami adalah penolakan dari istri pertama. Syarat dan hukum poligami. Tidak banyak yang menyadari bahwa izin dari istri pertama merupakan satu syarat keberhasilan dalam berpoligami. Tanpa izin dari istri pertama atau jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, poligami justru menjadi pemicu terjadinya utama sebuah perceraian. Perlunya izin dari istri pertama untuk melakukan poligami juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat 2. Disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tentu saja istri pertamalah yang merupakan pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Dalam Islam, poligami merupakan cara agar laki-laki tidak terjerumus ke dalam perbuatan menyimpang seperti berzina, dan juga cara untuk menjaga kehormatan perempuan dan laki-laki tersebut. Poligami juga dapat menjadi cara untuk memperbanyak keturunan atau solusi bagi pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan anak. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang fikih munakahat. Sudah banyak dijelaskan apa itu pernikahan, apa itu mahar, apa itu poligami, dan sebagainya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.